bahwasanya Allah menghendaki bahwa Siti Maryam itu dipasrahkan kepada Nabi Zakaria yang berhak. Akhirnya dibawalah oleh Nabi Zakaria Siti Maryam ke dalam masjid. Nabi Zakaria membangun satu tempat di atas masjid, itu adalah semacam kamar kecil. Kamarnya ghurfah, atau lebih di akal Al-Quran menyebutnya mihrab, karena mihrab ini adalah tempat yang untuk sangat luar biasa, tempat yang mulia. Mihrab untuk sholat, untuk zikir kepada Allah, karena memang Siti Maryam kamarnya untuk zikir kepada Allah, karena sudah di atas wali Siti Maryam itu. Kolam bahwa maka utawi siman iku aulalu utama pihak lawan Siti Maryam. Kata-kata maka tetap kolam Zakaria yaitu pulpen Siti Nabi Zakaria. Kolam Zakaria itu kolam pensile atau pulpen Nabi Zakaria. Fa'akhodaha maka ngarap sepuluh Nabi Zakaria yang Siti Maryam wabana lan bangun sepuluh Nabi Zakaria laha kabeh Siti Maryam ghurfatan ing kamar ing gowok fil masjid ing dalam masjid bisulamin kelawan anda tangga la yas'udu kang ora ora bisa munggah ilaihi maring Siti Maryam supaya ruhu saliyane Nabi Zakaria. Maka lan ana sapa Nabi Zakaria iku yaktiha nekani sapa Nabi Zakaria ing Siti Maryam bi aqliha kelawan manganane Siti Maryam masyhur bihalan minum Siti Maryam waduh nihalan minum Siti Maryam waduh nihalan minyak wangi Siti Maryam. Jangan wadah nihal dahnun. Nah gini, kalau ad-dahnun itu minyak wangi, kalau duhnun itu pakai minyak wangi beda. Kalau wadu itu air bekas wudu, kalau wudu itu pekerjaan wudu. Kalau ad-duhnun itu pekerjaan pakai minyak wangi. Fayajidu maka tinamu sapa Nabi Zakaria indah anak Isa bin Siti Maryam fakihatan ing buah-buahan fakihatus sulfi ing buah-buahan ketiga musim kemarau fi syita'i dan rendang musim rendang wa fakihatus syita'i lan buah-buahan musim rendang fi sulfi ing dalam musim panas kemarau. Kama qala kaya Nabi Dawu subhanahu wa ta'ala wa kafalaha Zakaria. Ada yang bilang wa kafalaha Zakaria, wa kafalaha lan mulin apalan ngurus dan nanggung hak ing Siti Maryam sapa Zakaria Nabi Zakaria bil mandi. Karena orang bil qasri wa kafalaha Zakaria, ada yang faknya ditasdid wa kaffalaha Zakaria, ada yang wa kaffalaha Zakaria ukullama ayat maha tegese ngumpulaken sapa Nabi Zakaria ing Siti Maryam ilahi maring Nabi Zakaria fi qiraatin iku ing dalam qiraat Siti bitasdid utawi qiraat bitasdid kelawan ditasdidakan wa kaffalaha Zakaria wa nasbi Zakaria lan nasbi Zakaria wa kaffalaha Zakaria ay wa kaffalaha Allahu Zakaria ay wa kaffala Allahu Maryama Zakaria wa nasbi Zakaria lan nasabkan Zakaria mamdudan halikan iman wa maksudan halikan dikosor dipendekkan mamdudan Zakaria wa kaffalaha Zakaria
mamdudan au maksur. Wal fa'ilun utawi fa'ila iku Allah Gusti Allah. Kullama dakhala ari kalane saban-saban manjing sapa Nabi Zakaria alaiha ing atas Maryam. Kullama dakhala ari kalane saban-saban manjing alaiha ing atas Siti Maryam sapa Zakaria Nabi Zakaria al-mihrab ing mihrab sing gowo al-ghurfa tegas ing gowo kamar wa hiya al-ghurfa atau mihrab iku asyraful majalisi paling mulia-muliane pira-pira tempat. Wajada maka nemu sapa Nabi Zakaria indaha anak Isa ning Nabi Zakaria rezeki qala dawu sapa Nabi Zakaria ya Maryam ya Siti Maryam anna saking endi sing endi min aina tegese saking endi laki kadua sira hadza utawi iki rezeki min anna iku saking endi ai min anna tegese iku saking endi laki kadua sira wadon hadza utawi iki rezeki qala maka dawu sapa Siti Maryam iya wahya utawi lan hal utawi Siti Maryam iku sok wadon kecil wa utawi rezeki iku min indillahi sakna asal mustaqim ya ini maringi sapa Gusti Allah ing ingsun bi la rezeki minardi nanti sakna swarga. Inna Allah subhanahu Gusti Allah iku yarzuqu rezeki sapa Gusti Allah man ing yasha uga kersa sapa Gusti Allah iman bi ghairi hisabin kelawan tanpa perhitungan. Rizqan tegese kelawan rezeki wasi'an kang luas. Bila tibaatin kelawan tanpa susah. Tibaatin ini kalian harus tahu harokat. Bukan tabaatin, bukan tabatin. Tibaatin, susah tibaatin. Ya susah masyarakat. Bila tibaatin kelawan tanpa susah. Hunalika ing dalam karena panggonan ailam maro atau kese nalika ini ngali sapa Zakaria Nabi Zakaria dalika ing mukona sih inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab atau hunalika apa namanya wajah dari rizqati dalika ing mukona wajah rizqa wajah yang dari rizqa wa alima lan ngerti sapa Nabi Zakaria annal qadira ing setuhune dat sing mampu alal itian ing atase nekani maringi bisa iklawan sewiji-wiji fi ghairi hainihi ing dalam liyane waktune si syekh iku qadirun annal qadirus dune iku qadirun kang mampu alal itian ing atase maringi atau nekani bil waladi kelawan anak alal kibari ing atase sepuh ing atase tua wa kana lan ana iku apa ahlu baitihi yaiku adalah keluarganya Nabi Zakaria, ahlu bait Nabi Zakaria itu korodu terputus apa sih? Ikut merasa putus asa, terputus apa sih ahlu bait itu? Da'a dedonga sapa Zakaria Nabi Zakaria robohu ing pangeran Nabi Zakaria. Lamma dakhala nalikane manjing atau alikane manjing sapa Nabi Zakaria, alikane manjing sapa Nabi Zakaria al-mihrab ing mihrab. Li sholati kang salat jawfal laili ing telone wengi ing tengah wengi ing jurane wengi maka dawuh sapa Zakaria Rabbi tu pengiran kau lahap mugi-mugi nganugerah sapa panjenengan li kadue kaula min ladung kasatna asane panjenengan min indika tegese asane panjenengan dzurriatan ing keturunan thayyibatan yang bagus waladan tegese anak putra salihan kang saleh innaka sudah panjenengan iku sami'ud doa iku zat kang meramakaken doa ay mujibud doa tegese kang ngijabi doa fanadathu maka undang-undang ing Nabi Zakaria sapa malaikat Jibril tegese Jibril wa huwa lan hale utawi Nabi Zakaria iku qaimun kang jumeneng kang ngadeg yusolli tegese sembahyang sapa Nabi Zakaria fil mihrab ing dalam mihrab ayil masjid tegese masjid. Allah instuna Gusti Allah ku yubasyiruka bakal berbunga sapa Gusti Allah ka ing panjenengan. Aibian tegese bian anallah aibian Allah aibian. Fi qiraatin nanti ku indal qiraat siji bil kasri utawi qiraat bil kasri utawi an iku bil kasri diwaca kasra inni
apa inna Allah bitakdiril qawli kelawan nakira kelabat qawl wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ay qala inna Allah yubashiruka qalatil malaika Allah isna Gusti yubashiruka babunga bakal babunga sepuluh Gusti Allah ka ing panjenengan mutaqalan harekang ditafkil diabodakan yubashiruka wa mukhaffafan harekang diringan akan yubashiruka absyara yubshiru Yahya kelawan Yahya kelawan Nabi Yahya musaddiqan harekang benerakan bi kalimatin kelawan kalimat kainatin ka'ana min Allah sa'in Gusti Allah ta'ala ay bi Isa kelawan Nabi Isa anahu Nabi Isa ka ruhullahi ruhai Gusti Allah wa sumiya diarani seperti Nabi Isa kalimatan yang kalimat li annahu karena sudah Nabi Isa iku khuliqa diciptakan seperti Nabi Isa bi kalimatikun kelawan kalimat kun wa sayyidan lan pimpinan matbu'an tegese wong kang dikintil kang dianuti wa hasuran lan wong kang disuciakan diringkas dicendekakan pandangannya ay manu'an tegese kang dicegah manu'an tegese kang banget dicegah minan nisa isan piro-piro wadon minan nisa isan wong wadon wa nabiyan dan nabi minas sholihin saking wong soleh kawin rumiya diriwayatakan apa anna ustadz Nabi Isa iku lam ya'mal orang melakukan sepuluh Nabi Isa khuti'atan ing kekeliruan walam yuhim lan ora najah sepuluh Nabi Isa biha kelawan khuti'ah wala dawuh sapa Nabi Zakaria Rabbi du pataran kaula anna halai saking endi kaifa tegese halai kaya apa yakunu ana li yakunu wonten li kabeh kaula apa gulamun iku adalah anak cilik anak lanang waladu tegese anak waqt balagonilan teman-teman wis tumaka isun apa al-kibar tua ay balagot tegese tumaka apa nihayatus sinni katuge umur mi'atun wa ishruna sanatan yaitu mi'atun wa ishruna yaitu 120 sanatan tahun wa bra'atilan utawi bojone isun bojone kaula iku akhiran kang menopause balagot tumaka balagot kang wis tumaka sapa imrati tamaniatan wa tas'ina ing 98 apa sanatan tahun Nabi Zakaria umur 120 tahun istrinya umur 98 tahun Nabi Zakaria pengen anak dia bisa aja kalau tahu sebuah malaikat tuh sebuah Jibril al-amru utai perkara iku kadzalika dan mukana yubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya min khalqillahi bayane saking nyiptakaken Gusti Allah gulaman ing anak mingku masa sira pengloro Allah utai Gusti Allah iku yaf'alu nglakokan agawe sapa Gusti Allah ma ing barang yasha'u kang kersa sapa Gusti Allah ing ma ay la yu'jizuhu tegese orang nglemahaken ing Gusti Allah anhu saking ma yaf'alukum apa syai'un seluji-uji la yu'jizuhu kang orang nglemahaken ing Gusti Allah anhu saking yaf'alu ma yasha'u apa syai'un seluji-uji wal idhari hadhil qudrati lan kanggo nglairaken ikilah kekuasaan al-azimati kang agung wal idhari hadhil qudrati lan kanggo nglahiraken ikilah kemampuan al-azimati kang agung alhamahu ngilhamakan sapa Gusti Allah ing Nabi Zakaria as-su'ala ing takon liujaba kanggo supaya dijawab apa biha kelawan liujaba kanggo supaya dijawab soal biha kelawan sebab si hadhil bisyarat atau hadhil qudrah liujaba kanggo supaya dijawab soal biha kelawan qudrah hadhil qudrah dalam matakot lan ari kalawan berantah wis pengen apa nafsuhu awak dhewe Nabi Zakaria ila suratil mubasyari maring cepete perkara sing digawe bunga opo bihi kelawan al kala maka dawuh sapa Nabi Zakaria
Rabbi duh pangeran kaula ij'al mungkin-mungkin dak dosakeun sapa panjenengan lika kaula ayatan ing tetenar ay alamatan tegese ing ciri-ciri ala hamli mar'ati ing atase hamile bojone isun. Wala maka dawu sapa Gusti Allah ayat itu utawi atau malaikat Jibril boleh ayat itu utawi ayat bersira alaihi atas hamil iku Allah tukallima minta aja ngecap ngomong sapa sira annasa ing manusa aitan tani'a tegese aitan tani'a atau aitan tani'a tegese kecegah sapa sira min kalamihim saking ucapane sinas ngecap ngomong sinas bi khilafi dzikrillah kelawan sulayane kelawan selaine atau sulayane zikir Gusti Allah taala. Salah satu ayamin ing dalam telu piro-piro dina ay bilayan iha tegese kelawan piro-piro bengi sing harata illa ramzan an isyarat tegese isyarat wadhkur lan tu basira wadhkur lan dzikira sira rabbaka ing pangeran sira katsiran kelawan akeh wasabbih lan nyuci kana sira ay sholli tegese puasa sira bil asyi indal waktu sore wajib kadilan ing dalam waktu esok ay awakhirul laili tegese ing dalam atau awakhirul laili boleh kalau awakhirul laili jadi mahalnya bil asyi kalau awakhirul nahar itu berarti ataf pada al asyi kalau awakhirul menafsirkan bukan ataf menafsirkan mahalnya bil asyi ay asyian awakhirul laili ing dalam akhir piro-piro awakhirun nahari ing dalam piro-piro akhir awan wa awailahu lan piro-piro awal nahar. Siti Hannah itu adalah bojoknya Syekh Imran. Syekh Imran ini kalau diteruskan masih saudara terusnya kepada Nabi Musa. Syekh Imran punya istri namanya Siti Hannah. Siti Hannah kemudian sudah sepuh, Syekh Imran sudah sepuh. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Siti Hannah dan Syekh Imran pengen memiliki anak sementara dia sudah sepuh. Sudah sepuh sekali, sudah menopause, sudah enggak mungkin punya anak. Kemudian berdoa kepada Allah dan Allah mewujudkan hamil Siti Hannah. Setelah kehamilannya Siti Hannah, kemudian Syekh Imran meninggal. Akhirnya kata Siti Hannah mengatakan pada waktu berdoa, ya Allah, aku berdoa supaya aku diberikan anak. Walaupun aku sudah tua, suamiku sudah sepuh, gak mungkin punya anak, tapi Engkau Maha Kuasa. Maksudnya anak ini aku akan janji, aku akan nazarkan, anak ini akan menjadi pembantumu di Baitul Muqaddas, di Masjidil Aqsa, supaya tiap hari suruh ngaji suruh ngurus Baitul Muqaddas, rumahmu yang suci. Akhirnya kemudian Siti Hannah hamil. Begitu hamil terus akhirnya kemudian Siti Hannah melahirkan, ternyata melahirkannya perempuan. Siti Hannah pikir sejak lagi kehamilan bahwa Siti Hannah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anak laki-laki. Karena untuk khidmah kepada Masjidil Aqsa, rumah Allah Baitul Muqaddas, itu akan lebih memungkinkan laki-laki daripada perempuan. Nah, tapi kok begitu lahir kok laki perempuan? Maka Siti Hannah mengatakan kepada Allah, ya Allah, inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa. Ya Allah, aku sejak kemarin meminta kepada Engkau menazarkan supaya anak ini akan aku jadikan khadam, akan aku menjadikan khadam, akan aku menjadikan khotim, akan aku pasrahkan, nazarkan, aku janjikan untuk khusus hidupnya adalah untuk meladenimu yang ada di Baitul Muqaddas itu dan rumahmu Baitul Muqaddas itu. Tapi kok lahirnya perempuan?
Aku pikir engkau akan berikan laki-laki, karena laki-laki ini akan lebih nisbat, akan lebih pantas untuk bisa mengurusi Masjidil Aqsa, rumahmu ya Baitul Muqaddas. Kenapa aku diberikannya kok perempuan ya Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at, tapi aku paham pasti itu ada hikmah di balik itu. Lahir itu Siti Maryam. Maka kemudian Siti Maryam itu kemudian ditunjukkan kepada Sadanatul Masjidil Aqsa, Sadanatul Baitul Muqaddas. Para pengurus DKM-nya kumpul semua bahwa aku melahirkannya dari Syekh Ibrahim, anak sekali. Begitu dilihat Siti Maryam cantik, lucu, fatanafasu, maka mereka saling indah gitu. Aduh, ini lucu sekali. Semua ingin mengadopsi Siti Maryam. Nabi Zakaria mengatakan, anak ahaqqu biha, saya lebih berhak terhadap Siti Maryam daripada kalian semua, karena keluarganya Siti Maryam termasuk bibi-bibinya dan anak saudaranya ada dalam tanggungan saya, karena itu masih saudara saya. Akhirnya kata Sadatul Masjid begini, saudara-saudaranya, bahwasanya begini Nabi Zakaria, kami tidak akan memberikan Siti Maryam, kami tidak akan rela, kecuali kayu, mari kita diundi. Nabi Zakaria, ayo sujud. Bagaimana? Akhirnya mereka semua bersama-sama mendatangi sungai yang ada di Jordania, di Urdun, daerah Jordan dekat Syria. Begitu datang ke sungai di Jordania, kemudian barang siapa, mari kita lemparkan pena kita, pensil kita, atau pulpen kita. Siapa yang pensilnya itu ngambang atau muncul lagi tidak tenggelam, berarti orang yang berhak terhadap Siti Maryam. Akhirnya mereka melemparkan semua pensilnya, termasuk Nabi Zakaria. Semua tenggelam semua kecuali pensilnya atau kolamnya atau pulpennya Nabi Zakaria muncul. Maka mereka faham bahwasanya Allah menghendaki bahwa Siti Maryam itu dipasrahkan kepada Nabi Zakaria yang berhak. Akhirnya dibawalah oleh Nabi Zakaria Siti Maryam ke dalam masjid. Nabi Zakaria membangun satu tempat di atas masjid, itu adalah semacam kamar kecil. Kamarnya ghurfah, atau lebih kalau Al-Quran menyebutnya mihrab, karena mihrab ini adalah tempat yang untuk sangat luar biasa, tempat yang mulia. Mihrab untuk sholat, untuk zikir kepada Allah. Karena memang Siti Maryam kamarnya untuk zikir kepada Allah, karena sudah di atas wali Siti Maryam itu. Akhirnya kemudian Nabi Zakaria naruh Siti Maryam di situ. Tidak ada yang bisa masuk ke kamarnya, ada tangganya, tidak boleh ada yang masuk ke atas ke atas. Nggak boleh kecuali Nabi Zakaria. Itu yang jadi aneh. Kalau Nabi Zakaria ke atas itu Nabi Zakaria kan bawa makan, bawa minuman tiap hari kebutuhan. Tapi begitu dilihat, lah kok ini kok ada, nah ada apa? Wah, ini dari mana kok ada salak? Ini kan belum sudah ada mangga, ada kesemek, ada durian, ada rambutan. Ini kan belum musim durian, musim rambutan. Di daerah sini nggak ada durian, kesemek tuh adanya di daerah Jawa kan. Kenapa di sini ada kesemek? Wajah indaha rizqa minal atrujah wal jeruk wal pelam wal kesemek wal saqah wal riha. Ada semua. Nabi Zakaria aneh, ya Allah, ini kok banyak sekali. Siti Maryam lihat semuanya. Kata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hada. Dari mana ini kau dapatkan? Ini nggak ada buah di sini, nggak ada. Ini musim ini buah musim dingin, musim panas nggak ada. Begitu musim panas ada musim dingin. Ini musim panas kok ada buah musim dingin. Belum waktunya musim durian itu ada durian, ini gimana? Kemudian kata Siti Maryam, huwa min indillah. Itu dari Allah. Pada waktu itu masih kecil sebenarnya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada hamba-Nya ada tanpa ada perhitungan. Perhitungan apakah musim hujan di musim hujan saja, atau musim panas di musim panas saja, sehingga buah musim hujan nggak ada. Ketika musim hujan buah musim panas nggak ada. Oh, nggak ada perhitungan itu. Itu perhitungan logika manusia.
rasio manusia. Allah Maha Kuasa memberikan. Itu innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini adalah lafaz yang kalimat yang dimunculkan oleh Siti Maryam yang kerap kali digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai simbol kepasrahan dan kemuliaan seseorang di dalam pemahaman agama masalah rezeki. Maka disitulah kemudian Nabi Zakaria bangkit. Oh ya Allah. Akhirnya Nabi Zakaria berpikir, ini Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan buah-buahan musim panas di musim dingin di musim panas. Buah-buahan yang di sini nggak ada semua. Kalau Allah itu mampu seperti itu, pasti Allah mampu menciptakan anak untuk saya. Nabi Zakaria sudah lama nggak punya anak, umur 120 tahun. Tapi kalian tahu bahwa di sini ada. Nabi Zakaria membuat gowok, membuat ghurfah, membuat kamar, dan ada sulam itu tangga. La yadkhulu ilaiha illa Nabi Zakaria, tidak bisa masuk ke atasnya, wala yas'adu ilaiha illa Nabi Zakaria, tidak bisa keluar, tidak bisa naik ke atas kecuali Nabi Zakaria. Ini menunjukkan Nabi Zakaria 120 tahun masih bisa naik tangga. Coba kalian umur 80 tahun melaku bagus ndredeg. Ngomong aja udah full musik. Ndredeg. Sudah lemes kita 90 tahun sudah ngaplang saja di balik. Lo ngaplang apa? Ngaplang itu adalah tidur terlentang di balik. Udah nggak bisa apa-apa. Bayangkan Nabi Zakaria 120 tahun tapi masih bisa naik ke atas. Itu berarti Nabi Zakaria itu fisiknya luar biasa. Bukan sederhana punya Imran. Istrinya Nabi Zakaria umurnya 98 tahun. Tapi Nabi Zakaria mengatakan, saya sudah 120 tahun. Istri saya 98 tahun sudah menopause, bukan menopause lah sudah nggak ada sel sperma, nggak ada sel ovum. Kalau Allah mampu seperti itu kepada Maryam, kenapa Allah tidak mampu kepada saya? Pasti Allah mampu. Dan kalau Allah berkenan, kenapa nggak berkenan kepada saya? Maka Nabi Zakaria sejak dulu mengharapkan anak. Akhirnya dengan kejadian Siti Maryam itu, Nabi Zakaria itu langsung salat malam. Begitu salat malam depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hunalika da'a Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria bersimpuh depan Allah, ya Allah, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Aku melihat Maryam ini sangat luar biasa. Engkau berikan segala sesuatu kepada Maryam, sesuatu yang mustahil, yang tidak masuk akal. Engkau berikan buah-buahan yang tidak ada di tempat kami. Engkau berikan buah-buahan musim dingin di musim panas di musim dingin, bahkan dikumpulkan dua-duanya. Engkau Maha Kuasa. Aku silap selama itu. Aku sebetulnya memiliki satu keinginan untuk punya anak dan keturunan. Kenapa aku disadarkan oleh keadaan Maryam, anak kecil yang sangat luar biasa? Nabi Zakaria menangis. Langsung malaikat datang. Hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kenapa Nabi Zakaria itu hablana? Bukan lahirkan saya, berikan a'tina, bukan berikan, tapi hablana. Wahaba yahibu hibatan, yang disebut al-hibah. Hibah itu adalah apa? Hibah itu adalah an taj'ala milkaka li ghairika li ghairi iwad. Itu yang umumnya ketika kita menjadikan milik kita untuk orang lain tanpa ada urut, tanpa ada tanpa ada urut, tidak ada iwad, tidak ada untuk iwad itu urut apa namanya bahasa Indonesianya, tanpa ada embel-embel untuk penggantinya. Artinya apa? Seolah-olah Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah anak dari sisi Allah tanpa iwad. Iwad itu apa? Iwad itu adalah sesuatu yang
satu usaha kasab yang sifatnya sunnatullah yang biasa dilakukan oleh manusia. Orang pengen punya anak ya harus sehat, badannya harus sehat, orangnya masih haid. Nah sekarang kalau orangnya sudah tidak haid, si istri sudah tidak haid, kemudian Nabi Zakaria sudah tua, bagaimana mungkin ini ada kasab atau sunnatullah yang dilakukan hukum alam? Gak mungkin. Maka Nabi Zakaria bicaranya anugerahi kami. Kenapa? Seolah-olah Nabi Yahya itu ada di depan Allah. Itu tolong Nabi Yahya dan anak yang ada di sini panjenengan berikan kepada aku, tanpa harus engkau menuntut aku untuk melakukan sesuatu seperti biasanya suami istri, karena aku sudah tua, karena istriku sudah menopause. Nggak mungkin kalau aku berhubungan bagaimanapun, nggak akan mungkin punya anak secara hukum alam. Tapi engkau maha kuasa. Maka Allah, Nabi Zakaria menggunakannya pakai hak. Di sini ada di sana. Akhirnya kemudian malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, "Innallaha yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Sesungguhnya Allah Zakaria akan berikan kabar gembira kepada kalian untuk nyenang-nyenang kamu dengan satu anak kecil namanya Yahya. Alhamdulillah. Makanya Nabi Yahya itu satu nama diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kalian yang namanya Yahya. Artinya urip. Yahya itu Yahyanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu Yahya hebat. Kalau ya, namanya Yahya sholat subuh nggak pernah, Jumat belum pernah, senangnya dangdutan, Yahya kempluk namanya itu. Nah itu. Akhirnya kata Nabi Zakaria, melihat satu kabar gembira yang sangat luar biasa, Nabi Zakaria penasaran. Anna yakunu li ghulam ya Rabbi. Bagaimana engkau menciptakan anak ya Rabbi? Wa qad balagha bil kibar wa imra'ati 'aqir. Bagaimana mungkin aku punya anak ya Rabbi? Aku sudah tua. Istriku sudah menopause, enggak haid lagi. Kalau sudah tidak haid lagi berarti enggak ada sel ovum. Mana mungkin? Enggak ada telur bisa netas. Tapi kata malaikat mengatakan, ya Nabi Zakaria, aku diperintahkan oleh Allah untuk menjawab. Bagaimana Jibril? Kadzalika amru Rabbi. Begitulah perkaranya dan perintah Allah untuk menciptakan Yahya ada di kandungan istrimu. Jadi ini sudah masbutan, amrun masbutun fi ummil kitab. Sudah ditetapkan di ummul kitab Lauhul Mahfuz. Sesuatu yang tidak masuk akal ini Allah menciptakan ini semua. Yang tidak masuk akal karena bahwasanya sesuatu yang ada di ummul kitab atau Lauhul Mahfuz atau iradatullah atau masyiatullah itu tidak semuanya bisa berjalan dengan selaras dengan kondisi akal dan rumus-rumus logika kalian. Seperti kemarin Allah Subhanahu wa taala bagaimana memenangkan Rasulullah dalam perang Uhud, ya kan? Dan ada sedikit tapi menang, keadaan yang nggak ada perlengkapan senjata tapi bisa menang. Sesuatu yang tidak mungkin. Nabi Zakaria lebih aneh lagi. Artinya iradatullah itu jangan diukur dengan logika. Kalian hidup di dunia jangan mikir dengan logika. Kalau kalian pengen kaya jangan mikir logika. Masa pengen kaya gimana? Setiap hari saya dapat uangnya berapa saat? Setiap hari dapat uangnya cuma 10.000. 10.000 kali 30, 300.000 kali setahun kan. Waduh, berarti saya umur 70 tahun saya baru dapat uang 10 juta. Kayak terus kalian. Jadi jangan diukur itu. Karena Allah yang suka yashau bighairi hisab. Itu kan nukil dari Allah Subhanahu wa taala, menukil daunnya Siti Maryam seperti itu. Nabi Zakaria saja bisa mengambil pelajaran. Maka kita pun harus mengambil pelajaran bahwasanya jangan kita bergaul dengan Allah dengan menggunakan rumus akal dan logika. Maka tertib pasrahlah. Maka Allah mempunyai sifat adlun, Allah mempunyai sifat fadlun. Allah memberi keadilan. Keadilan itu adalah satu berbanding satu. Kalau orang dosa satu dihitung satu. Kalau orang dosa sudah sholat satu dihitung satu. Ya kalian gak masuk akal kalau dengan keadilan Allah. Kalian ibadah satu dihitung satu, dosa satu dihitung satu. Coba diukur, dicatat oleh kalian. Lebih banyak mana dosa dengan pahalanya? Lebih banyak dosanya, nggak masuk surga kalian. Tapi Allah punya sifat bukan adil saja, bukan adil saja, tapi Allah punya sifat dzul fadli.
Anugerah ini lintas akal. Kenapa? Karena iradatullah, masyiatullah yang terkumpul dalam satu Alkitab atau Ummul Kitab, yang terkumpul dalam Alkitab, yang diturunkan untuk manusia, dikumpulkan dikandung dalam Ummul Kitab atau Lauh Mahfuz. Itu lintas akal, lintas logika. Hiduplah kalian dengan fadlullah, jangan dengan adlullah. Hiduplah kalian dengan Allah, jangan dengan keadilan Allah, tapi hiduplah dengan kefadilan Allah, anugerah Allah yang lintas akal. Karena Allah menciptakan seperti ini, Allah yang menceritakan. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, Zakaria, udah tinggal kamu itu saja, kamu usaha saja. Usahanya bagaimana ya Rabbi? Ya biasa, kumpul masalah-masalah undang-undang dia. Bagaimana ya usaha ya, urusan dari kita beli saya nanti. Yang penting kamu ada usahanya sedikit. Coba baik. Ciri-cirinya apa ya Allah? Ciri-cirinya kamu jangan sampai ngejak ngomong manusia, mengajak bicara ngobrol manusia selama 3 hari kecuali dikit orang. Nabi Zakaria lakukan itu. Akhirnya Nabi Zakaria ngajak istrinya. Nah, ayo gimana ya? Kakak di umur 120 tahun, no, kali bajunya baik. Nok yang di umur 98 tahun. Ya kali balung gak ya wis bagaimana usaha balung balung apa mau dibuat, akhirnya bisa kalian berhubungan dengan istri kotak balung ya. Begitu sudah berhubungan, subhanallah, hanya sekedar isyarat usaha sederhana. Allah hanya menuntut sederhana, kalian usaha. Urusan rezeki dari Allah. Allah pengen melihat kalian usaha. Urusan kalian usahanya sekian, kemudian Allah memberikan yang banyak sekali anugerah, urusan Allah. Cuma kalian jangan sampai tidak usaha sama kali. Maka kata Allah, bang fantasyiru fil ardh. Kalau pengen kaya keluar kamu. Asal keluar aja, jangan diem dulu. Untuk usaha. Kenapa? Allah akan memberikan anugerah. Rezeki Allah itu fadlullah, anugerah kepada Allah. Jangan dibatasi dengan akal dan logika. Yang penting keluar saja kamu. Jangan diem. Lihat Nabi Zakaria dan istrinya hanya usaha sementara aja, jadi hamil akhirnya, ngandung, dan pada akhirnya lahirlah Nabi Yahya. Itulah cerita tentang anugerah Allah, fadlullah, iradatullah, masyiatullah. Ketika Allah sudah menghendaki sesuatu yang terkandung dalam ilmu Allah dikumpulkan dalam Lauh Mahfuz yang disebut Ummul Kitab. Ummul Kitab ini ajaran-ajaran Allah yang universal, yang bebas dari bahasa, bebas dari intik-intik politik, bebas dari kesejarahan, yang adanya ilmu dan karena Allah. Maka kemudian Allah turunkan dari Lauh Mahfuz itu berupa kitab. Maka kitabun, ada kitab Injil, atau kitab Taurat, atau kitab Zabur, atau kitab Al-Quran yang berasal dari atas, yaitu adalah dari Ummul Kitab, kandungan ibunya kitab, ibunya Alkitab. Alkitab ini adalah yang di atas Lauh Mahfuz. Dan itu adalah Alkitab adalah ilmunya Allah yang sangat tidak terbatas, ilmunya Allah yang tidak bisa dibatasi dengan logika dan akal manusia, ilmunya Allah yang kalian tidak paham. Maka Allah turunkan ilmu Allah untuk manusia. Ketika Allah menghendaki ilmunya diturunkan untuk manusia, maka Allah kemudian mengambil ilmu yang diturunkan dalam Alkitab, yang diturunkan Alkitab ya dalam Ummul Kitab Lauh Mahfuz, kemudian diejawatakan di dalam kitab. Itulah bedanya kitab dengan Alkitab dan Ummul Kitab ya. Nah, ini ceritanya seperti ini. Makanya diawali ayat Al-Quran ini, surat Al-Imran ini, dengan masalah Ummul Kitab ini. Masalah ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat itu karena sangat penting, karena semuanya larinya ke arah situ. Karena umum itu adalah sesuatu yang larinya ke situ semua. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.